Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Kisah ini dimulai dari salah satu pedagang yang menjemput rezeki dari berjualan mie ayam adalah Jul Bruto atau biasa dipanggil Jul yang sudah berjualan mie ayam sejak tahun 2000. Terhitung sudah 20 tahun. Pria yang lahir di Salak 50 tahun silam ini awalnya merantau ke Medan karena diajak oleh saudaranya untuk berjualan mie ayam. Saat itu pengetahuannya seputar mie ayam masih nol karena tugasnya hanya melayani pembeli saja. Setelah 2 tahun ikut saudaranya berjualan mie ayam, Jul memutuskan menikah. Walaupun keadaan ekonominya pun bisa dikatakan masih sulit saat itu, tapi ia memiliki rencana untuk memiliki usaha mie ayam sendiri bersama istrinya, Natalia Sumarni. Jul pun minta diajarkan cara membuat mie mentah dan cara meracik mie ayam yang benar kepada saudaranya. Di tahun 2005, Samino dan istri memutuskan untuk memiliki usaha mie ayam sendiri dan dengan bermodalkan gerobak pinjaman dari saudaranya. Jul berjualan di daerah Sosor, Kabupaten Pakpak Barat. Perlahan tapi pasti, usaha mie ayam Jul dan istri semakin berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan, ia sempat membantu beberapa rekannya dari kampung untuk berjualan mie ayam di Jakarta. Berawal dari konsumsi terigu hanya 20 kg-nya per hari, Jul terus meningkatkan usahanya dengan menghabiskan 20 zak terigu per harinya. Cita rasa mie ayamnya pun sudah dikenal enak dan banyak pelanggan dari daerah lain yang khusus datang ke mie ayam Samino untuk merasakan mie ayam buatannya. Berawal dari konsumsi terigu hanya 20 kg-nya per hari, Jul terus meningkatkan usahanya dengan menghabiskan 20 zak terigu per harinya. Cita rasa mie ayamnya pun sudah dikenal enak dan banyak pelanggan dari daerah lain yang khusus datang ke mie ayam Samino untuk merasakan mie ayam pembuatannya. Layaknya roda yang sedang berputar, di mana Jul dan istri sedang merasakan kesuksesan berjualan mie ayam di Sosor di tahun 2010, pabrik mie ayam dan tempat usaha mie ayamnya ludes dilalap si jago merah. Rumah dan seluruh mesin produksi mie ayamnya hangus terbakar. Bersama dengan keluarganya, Samino mengungsi di rumah susun sekitar rumahnya dulu sebagai pengganti lokasi tempat tinggal yang terbakar. Tinggal di rumah susun membuatnya tidak dapat kembali meneruskan usaha mie ayamnya karena lokasi yang sempit dan padat penduduk tidak memungkinkan memproduksi mie dan berjualan mie ayam. Selama setahun pula, ia dan istrinya menganggur sampai pada akhirnya ia memutuskan pindah agar dapat kembali meneruskan usahanya yang sempat terbengkalai. Pada tahun 2011, ia pun menjual rumah susunnya dan uang hasil penjualan digunakan membeli bangunan di daerah Salak, tempat tinggalnya hingga saat ini. Sikap pantang menyerah dan semangat dari keluarganya membuat Samino kembali bangkit dari keterpurukan. Ia pun memulai produksi mie ayamnya mulai dari nol. Dibantu oleh istrinya, Jul merangkak mencari pelanggan baru di daerah Salak, sambil mencoba mengambil kembali pelanggan lamanya di daerah Sosor.
Meskipun Jul hanya lulusan sekolah dasar, kemauan yang kuat dan tekad yang besar dalam berusaha membawanya kepada kesuksesan sebagai perajin mie ayam saat ini. Lebih membanggakannya lagi, berkat dari usaha gerobak mie ayam, Samino berhasil menyekolahkan 2 orang anaknya hingga lulus universitas. Putrinya yang pertama saat ini bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia. Sedangkan putranya menjadi seorang dokter yang bertugas di Medan. Dalam menjalankan usaha mie ayamnya, Jul dikenal sebagai pribadi yang tidak pelit ilmu. Bahkan ia mengajarkan para karyawannya dan penjajahnya yang bisa memproduksi mie ayam sendiri hingga mereka semua nantinya bisa berjualan sendiri dan bisa merasakan kesuksesan sebagai penjual mie ayam. Saat ini, Jul mempekerjakan 5 orang karyawan. Saya selalu menanamkan kepada para karyawan dan penjajah mie ayam saya untuk nantinya mereka bisa memiliki usaha mie ayam sendiri karena saya tidak mau mereka selamanya ikut saya. Saya pun memberikan ilmu dan resep mie ayam saya secara gratis. Tidak ada yang saya rahasiakan dari resepnya karena dulu saya dapatnya juga gratis, makanya saya turunkan secara gratis juga kepada anak buah, ujar pria murah senyum itu. Tidak hanya kepada karyawannya saja, Jul memberikan ilmunya. Ia kerap diminta untuk memberikan pelatihan membuat mie ayam dari beberapa warung mie ayam yang ingin belajar membuat mie ayam. Dengan senang hati, Jul memberikan resep dan cara membuat mie ayam yang enak dan disukai oleh konsumen. Di usianya yang semakin senja ini, Jul dan istri ingin agar usaha mie ayam yang telah dirintis selama bertahun-tahun lalu dapat terus berjalan bahkan semakin berkembang lagi. Jul pun membujuk anak pertamanya, Rose Samara, untuk melanjutkan tongkat estafet bisnis mie ayam Jul. Dan di tahun 2002 nanti, kepemimpinan usaha akan diserahkan langsung kepada Rose untuk mengelola pabrik mie ayam dan seluruh gerobak yang dimiliki saat ini. Tentunya berharap agar anaknya mampu membawa usahanya semakin sukses lagi. Perkembangan zaman menuntut banyak inovasi dan perubahan dalam usaha mie ayam. Oleh sebab itu, saya berharap anak saya mampu membawa bisnis ini lebih milenial lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sambungnya. Menanggapi tanggung jawab yang akan dipikulnya mulai tahun depan, Rose mengaku saat ini sudah menyiapkan rencana-rencana untuk mengembangkan usaha orang tuanya. Rose ingin mie ayam Jul lebih dikenal oleh masyarakat Papua Barat. Barat melebarkan bisnis mie ayam ke konsumen lebih milenial agar produk orang tua saya dapat dinikmati tidak hanya masyarakat Salak dan sekitarnya saja, tetapi yang di daerah lain juga mengenal mie ayam Jul, tegas ibu satu anak ini. Ia melihat regenerasi sangat penting untuk menopang bisnis keluarga. Bahkan di kebudayaan orang Timur sangat baik membuat orang tua menghargai apa yang telah dirintis selama ini dan meneruskan supaya lebih baik. Rose menjelaskan bahwa sudah bertahun-tahun orang tuanya memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi banyak karyawan dan keluarganya. Juga dari pelanggan dan penyupali bahan baku, hal ini tidak boleh berhenti dan harus diteruskan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk berkonsentrasi penuh melanjutkan usaha orang tuanya, Rose pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan selama ini sebagai seorang banker. Ia tidak takut karirnya yang telah nyaman selama ini akan berhenti karena fokus mengurus usaha mie ayam. Menjadi penerus usaha bukanlah hal yang mudah, butuh effort. Lebih untuk memperjuangkan memiliki usaha sendiri yang sukses tentunya merupakan hal yang didambakan oleh banyak orang. Sayangnya, membuat usaha menjadi sukses bukanlah hal yang mudah. Banyak aspek dalam sebuah bisnis yang perlu direncanakan dengan baik dan terperinci sehingga terbentuk model bisnis yang menjanjikan keuntungan. Untuk itu, saya pun memutuskan berkorban meninggalkan pekerjaan saya selama ini untuk mencapai tujuan tersebut, ungkap perempuan kelahiran Salak 25 September 1981 ini. Rose pun sangat meladani kedua orang tuanya yang telah sukses mengembangkan bisnis mie ayam hingga sebesar saat ini. Baginya tekad yang bulat, iman yang teguh, hubungan kekeluargaan yang sangat erat, dan semangat berbahagia akan terus ia jalankan untuk terus menghidupkan mie ayam Jul di masa yang akan datang.
Menjadi orang kaya dan sukses bukanlah hal yang mudah diraih bagi kebanyakan orang di dunia. Terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang mapan secara ekonomi belum tentu menjamin seorang mendapatkan kesuksesan. Begitupun sebaliknya, walaupun kamu terlahir dari keluarga miskin, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang kaya nantinya. Oleh karena itu, deretan kisah sukses orang perlu kamu simak dan petik ceritanya agar dirimu mendapatkan inspirasi untuk mencapai kesuksesan. Banyak kisah sukses yang dulunya bukan siapa-siapa tapi kini menjadi miliarder. Ketika kamu gagal, jangan pernah menyerah sekalipun karena kegagalan adalah awal dari kesuksesanmu. Jangan pernah berhenti, tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan. Asal kamu tidak pernah berhenti dan tetap semangat dalam menjalani setiap proses menuju kesuksesan yang menantimu. Lakukan segala sesuatu sebisa dan semampumu dan jangan lupa berdoa menyerahkan segala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bekerja dan berdoa maka Tuhan akan memperhitungkan segala usaha yang kamu lakukan. Bersikaplah selalu jujur dan tidak curang dalam melakukan sesuatu. Suka berbagi terhadap banyak orang, menolong orang yang membutuhkan dan melakukan segala pekerjaan dengan tulus dan ikhlas, maka rezeki dan kesuksesan akan diberikan kepadamu. Itulah sebuah kisah yang berjudul Kisah Penjual Mie Ayam yang ditulis oleh Posda Ersa Manik. Kisah ini sangat menarik dan begitu menginspirasi bagi pendengar. Semoga aja dari kisah ini kita bisa ambil kebaikannya ya dan kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.